الله أجمعين وإلى العلماء العاملين وإلى المصنفين المخلصين وإلى المجاهدين في سبيل الله وإلى سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى الإمام النووي والإمام محمد بن أبي الجرجاني أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويعلي درجاتهما في الجنة ويعيد علينا من بركاتهما وأسرارهما وأنوارهما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah Majelis Taklim Darussalam, wabil khusus para ibu sesepuh, para ibu haji, ibu nyai, dan juga para pengurus Majelis Taklim Darussalam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah selalu memberikan ampunan untuk kita semua. Allah memberikan keberkahan dan juga Allah memberikan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang di dalam adem di luar panas ya, dan juga kita berada di pertengahan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan penyembelihan hewan korban. Mudah-mudahan yang berkurban kemarin diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak berkurban, insya Allah tahun depan kita punya niat untuk bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dapat dagingnya mudah-mudahan sudah habis. Jangan simpan di freezer ya sampai tahun depan ya. Karena kita ingin di hari yang bahagia tersebut itu bukan hanya kita yang menikmati, tapi seluruh tetangga kita, seluruh saudara kita. Jadi berbagi, karena dengan berbagi tersebutlah kita menjadi sebenar-benarnya manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya untuk apa? Untuk saling bersosialisasi, tidak hidup sendiri-sendiri. Karena dari lahir sampai nanti meninggal dunia kita ada yang ngurusin. Nggak mungkin kita nggak bisa sendiri ya, nggak mungkin. Lahir ada bidan, mati ada amil. Nah kalau amil yang meninggal siapa lain ya? Ya ada orang lain ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan segala perbuatan kita yang telah kita kerjakan di Idul Adha, Ayyamut Tasyrik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada pertemuan lalu pada kajian kita tentang hadis, kita sudah bahas hadis ke-26 tentang bahasanya seluruh anggota tubuh kita ini harus disedekahkan, mempunyai kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Setiap persendian, sendi tangan, kaki, kepala, lutut, dengkul, apa saja, semuanya dari ujung rambut sampai ujung jempol, ya ujung jempol, itu semuanya harus bersyukur kepada Allah. Semuanya. Mari kita bahas ada berapa persendian itu di dalam tubuh kita? 360 persendian.
Nah 360% itu kita harus bersyukur kepada Allah. Nah bagaimana cara bersyukurnya kemarin? Dengan cara membantu orang lain, dengan mengucapkan kalimat yang baik, dengan berzikir kepada Allah, dan juga kita berjalan ke masjid juga itu termasuk rasa syukur kita atas karunia Allah yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu semuanya harus kita syukuri, harus kita kerjakan. Dan yang lebih mudah lagi yang kemarin disebutkan juga, kalau kita ingin mensyukuri seluruh persendian yang ada di dalam tubuh kita, itu cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Nah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sirana min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, dan setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, kita memerintahkan kebaikan itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkarin, dan melarang kepada perbuatan buruk juga kita sedekah. Nah kata Nabi kita, wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semuanya itu bisa kita simpulkan menjadi satu perbuatan, yaitu dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya kalau kita setiap hari sholat duha 2 rakaat, itu berarti kita sudah memberikan hak setiap persendian kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada yang meriwayatkan bahwasanya keutamaan sholat duha itu bisa menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan, ya, dan juga bisa menarik rezeki. Artinya apa? Ya kan sudah pernah kita bahas. Rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu bisa anak, kesehatan, dan umur. Nah umur itu juga rizki. Alhamdulillah kita masih diberi umur, itu rizki. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, itu rizki. Alhamdulillah kita masih bisa punya anak yang saleh, itu rizki. Nah jadi setiap yang kita miliki, apabila kita mensyukurinya, itu pun akan memberi keberkahan rezeki. Tapi di sini ada juga yang mengatakan, kalau kita ingin menyerupai pahala haji dan umrah, ya, menyerupai pahala haji dan umrah juga sama. Kita bisa melakukan sholat duha. Dan barang siapa yang membaca di sholat duha, ya, di rakaat pertama surah Al-Fatihah, lalu disusul dengan ayat kursi 10 kali. Apa kamu ayat kursi 10 kali? Lalu rakaat kedua Al-Fatihah, lalu disambung dengan baca qul sebanyak 11 kali. Maka di dalam hadis ini disebutkan istaujaba ridwanullah ta'ala akbar, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadisnya. Jadi rakaat pertama baca kursi 10 kali, rakaat kedua baca qul 11 kali. Itu kalau 2 rakaat saja. Kalau 8 rakaat lumayan lama ya. Lumayan ya. Pada masa aduh. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan hadis ke-27. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu merupakan etika budi pekerti yang baik. So, budi pekerti yang bagus. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik atau akhlak yang bagus. Jadi kalau kita ingin mengukur kebaikan, itu dilihat dari akhlaknya. Apabila akhlaknya bagus, maka orangnya baik. Itu kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Nabi Muhammad diutus itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kata Nabi kita al-birru husnul khuluqi. Jadi kebaikan itu merupakan etika sopan santun yang bagus. Wal ismu dan kebalikannya ya, dosa atau keburukan mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganggu jiwa kita. Sesuatu yang mengganggu jiwa kita. Wa karita ayattali'a alaihin nas, dan kita tidak suka apabila hal tersebut diketahui oleh orang lain. Itu disebut dengan keburukan. Contohnya, kita tidak ingin ketahuan kalau berbuat sesuatu berarti itu buruk. Kalau ingin dilihat oleh orang lain berarti itu baik. Itu kebalikannya ya. Jadi kalau sesuatu yang kita senang dilihat oleh orang lain itu baik. Itu sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang buruk adalah apabila hal tersebut tidak ingin diketahui oleh orang lain, berarti disebut keburukan. Kira-kira kalau ada orang yang maling pengen nggak diketahui orang lain, nah berarti itu hal yang buruk. Kalau sedekah, nah ada hal yang kebaikan juga harus bisa disebarkan. Nah itu juga disebut kebaikan. Nah oleh karena itu di sini Nabi kita melanjutkan juga hadisnya bahwasanya An-Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, jita tas'alu anil bir, engkau datang bertanya tentang sesuatu yang baik. Jadi ada pertanyaan, apakah itu kebaikan? Kira-kira dia bisa menjawab itu. Apakah itu kebaikan? Apa itu baik? Nah itu ya. Kultu, maka sahabat tadi mengatakan na'am, ya. Jadi sahabat tadi ingin bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Faqala, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka, minta petunjuklah kepada hatimu. Jadi sebenarnya kita ini kalau ingin melakukan sesuatu, ini dulu hati kita dulu koreksi, kira-kira baik atau tidak. Maka minta petunjuk ke dalam hati. Ibu pengen ini. Nah, kalau hati bilang oke, lakukan. Tapi kalau hati bilang no, nah, kau kan no, ya tidak, berarti jangan dilakukan. Kalau ragu-ragu, jangan. Kata Nabi, ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan. Kalau ragu, jangan lakukan. Kalau mantap, oke. Kalau nggak mantap, no. Itu makanya kata Nabi kita, kalau kita ingin melakukan sesuatu, nah itu yang membimbing kita kepada kebaikan. Pertama, kita harus tanya dulu kepada hati kita, istafti qalbak, ya, minta petunjuk kepada hati kita. Al-birru matma'annat ilahi nafsu, kebaikan
kebaikan itu yang membuat hati kita tenang. Nah, kalau hati kita tenang, berarti itu baik gitu. Sebaliknya, ya, wa ismu mahakka fi nafs. Keburukan sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Jadi itu. Jadi kalau kebaikan, hati kita tenang. Kalau keburukan, hati kita tidak tenang. Gelisah. Nah, itu gelisah, bimbang, gelisah, dan saudara-saudaranya. Ya, makanya kita kalau sudah bisa membersihkan hati kita, itu firasat, itu bisa membuat diri kita melihat kebenaran. Bisa melihat kebenaran, firasat bisa membuat melihat kebenaran. Karena di dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Takutlah kalian kepada firasat seorang mukmin. Sesungguhnya firasat tersebut dapat melihat melalui cahaya Allah Subhanahu. Ibu pernah mempunyai firasat, Bu? Pernah kira-kira ibu kalau ingin melakukan sesuatu ataupun ya ingin memilih, itu pertama harus punya firasat dulu. Oh, firasat saya nggak baik nih. Nah, firasat saya baik nih. Nah itu sebenarnya firasat itu pun termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana firasat kita ini bisa bertepatan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama, membersihkan hati. Membersihkan hati itu yang pertama kali. Pernah kita bahas. Ada beberapa perkara yang bisa membersihkan hati. Hafal nggak, masih hafal nggak? Itu kalau saya ada 5 yang bisa membersihkan hati kita. Pertama, apa? Qiraatul Quran ma'at tadabbur. Baca Al-Quran dan memahami artinya, memahami isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, khalaqul batni, mengatur pola makan. Mengatur pola makan, jangan dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Seharusnya makan dikit, jangan dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Nah, jadi mengatur pola makan. Itu penting. Karena tubuh kita ini kalau kebanyakan makan, ya sedikit makan juga bahaya. Makanya diatur pola makannya. Itu yang kedua tuh. Pola obatnya artinya mengosongkan perut, yaitu dengan mengatur pola makan. Yang ketiga, masa enggak? Qiyamul lail, bangun malam. Kuncing doang ya, nggak apa-apa, bangun malam sambil doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu juga doa termasuk ya, doa tengah malam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Ya Allah, lindungilah aku dari setan-setan yang ada di kamar mandi. Khubus itu nama setan. Ya. Minal khubus wal khaba'is. Itu jadi kita bangun malam. Ya, terkadang memang seseorang begini ya. Kita itu melakukan kebaikan, sesuatu yang bisa kita istiqomahkan. Meskipun itu sedih, bangun malam sulit. Udah, lakukan yang lain dah. Sholat duha dah siang-siang. Bangun malam nggak bisa, sudah sulit banget. Kenapa sulit? Capek. Contohnya,
Mata ini sebetulnya kalau malam-malam. Ya. Tapi kalau siang bisa, ya udah sholat duha. Itu. Jadi kalau dibiasakan, jadi bisa. Kalau nggak biasa, susah. Nah itu. Jadi ketiga itu qiyamul bangun malam. Yang keempat at-tadarru. Tadarru itu bukan hanya bermalam. Ketika malam-malam pun kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya. Jadi kita pada prinsipnya itu melakukan sesuatu harus dibarengi dengan kebutuhan kita yang sangat mendalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita kepada perbuatan-perbuatan yang dapat membuat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi mohon terus kepada Allah, terus mohon, jangan sampai berhenti. Karena kalau sampai berhenti, itu nanti kita akan ada celah-celah setan yang masuk kepada kebiasaan kita. Contohnya nih, kita rutin terus sholat duha, rutin terus sholat tahajud. Kalau kita berhenti aja sehari 2 hari, itu ada celah setan untuk bisa supaya kita tidak istiqomah. Makanya istiqomah itu terus dilakukan meskipun sedikit, ya intens, ya. Jadi meskipun sedikit, kalau intens itu lebih disukai Nabi daripada banyak tapi jarang-jarang. Kalau kita melakukan hal yang intens tapi sedikit, itu disukai oleh Nabi kita, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu perkara-perkara yang tadi disebutkan, bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan baik meskipun sedikit. Kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa yang kelima? Masih enggak? Yang kelima, yang pertama tadi apa? Tilawatil Quran. Iya, Quran. Yang kedua, mengatur makan. Yang ketiga, mulai dan munajat. Ya, yang kedua, wal julasa ma'as-sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima tuh, bergaul dengan orang soleh. Karena salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi hidup di dunia ini hakikatnya adalah apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan salah satu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah bergaul dengan orang baik. Orang baik itu bukan sempurna, Bu. Orang baik itu bukannya sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita ini bukan orang baik, tapi lakukanlah yang terbaik. Pada motor gitu. Kita bukan orang baik, tapi lakukanlah yang terbaik. Jadi ketika kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita pun harus ada tantangan. Ada tantangan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. What is that? Itu bahasa kamus silumannya. Apa itu? Apa anco? Ya, kata Jaja Miharja. Ya. Masih gitu ya? Iya. Apa anco? Apa aja, Bu, yang bisa menjauhkan kita
kita dari Allah. Pertama, gangguannya hubbud dunya, cinta dunia. Tuh, itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Tapi apakah kita nggak boleh cinta dunia? Boleh. Boleh. Senang dunia boleh. Ibu suka perhiasan, silakan. Ibu suka emas, silakan. Suka emas nggak, Bu? Suka emas? Emas. Berapa gram sukanya? Ya. Itu boleh, wajar. Tapi jangan dijadikan tujuan. Boleh kita suka dunia, tapi jangan dijadikan tujuan. Ya, makanya kan kata Nabi kita, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang akhirat. Kita boleh suka dunia, boleh kita suka pakaian yang bagus, boleh suka perhiasan yang bagus, tapi itu semuanya jangan dijadikan kesombongan, jangan dijadikan kebanggaan, jangan menjadikan simpanan. Artinya apa? Kalau sudah ada hak orang lain, maka dikeluarkan. Makanya dunia jangan dijadikan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk juga bisa menjauhkan kita dari Allah. Karena Nabi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh. Masya Allah, musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Di situ disebutnya istri-istri, bukan berarti suami anak, bukan. Bisa juga suami-suami menjadi musuh bagi istri. Ya, kenapa? Karena bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu. Lalu apakah kita tidak boleh bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang lain? Boleh, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan tidak baik. Itu boleh bergaul, justru harus kita lah yang bisa mempengaruhi orang lain. Jangan kita terpengaruh orang lain. Nah, makhluk itu kalau kita terpengaruh, maka kita nanti bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syaitan. Nah, syaitan. Karena syaitan itu sesungguhnya merupakan musuh yang sangat nyata. Ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat apa itu? Yasin. Oh, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat. Lalu bagaimana supaya kita mendekati setan? Supaya nggak diganggu setan? Banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Tuh, karena setan itu semakin kita banyak berzikir, semakin dia itu kepanasan. Di dalam hadis pun disebutkan, kalau kumandang adzan menggema, itu setan lari terbirit-birit sambil terkentut. Itu cuma gara-gara mendengar adzan. Tuh, makanya kalau ada bisikan-bisikan setan, langsung tuh lari dia, Pak. Lari. Ya. Makanya kalau diganggu setan di kuburan, astagfirullah. Sebenarnya nggak ada setan di kuburan, itu jin semua. Ya, beda jin sama setan beda pokoknya. Nah itu nanti pembahasan panjang. Ya, banyak kalau ada bilang arwah, wah itu arwahnya gentayangan. Itu film-film tuh, kemarin lagi viral tuh. Udah pernah nonton Bu? Udah, masya Allah nenek-nenek. Getol banget di bioskop ya. Ada film ceritanya kata begitu, arwahnya gentayangan, ya.
mengabari ada pembunuhan. Dia mati bukan karena kecelakaan tapi dibunuh. Arwahnya masuk ke temannya. Nah itu di dalam kajian Islam itu dibahas juga. Sebenarnya bukan arwah, karena arwahnya itu sudah di alam barzah. Nah dalam barzah nanti dalam barzah itu pun nanti ada saat-saat yang mungkin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi keluarga-keluarganya, wabil khusus di hari malam Jumat, silaturahim tuh ya, baca Yasin. Alhamdulillah keluarga saya baca Yasin, ngirimin Fatihah, bawa ada itu bingkisan ya, nggak baca Yasin, nah istilah itu ya arwahnya, ya Allah mana ya bingkisan, ada bingkisan, adanya kresek kosong doang, nggak ada kiriman. Nah ya, nah itu. Jadi kalau kita berbicara kepada tentang syaitan, ini syaitan ini merupakan musuh yang sangat nyata bagi kita. Makanya kalau kita banyak berzikir, insya Allah syaitan pun akan menjauhi kita. Kalau kita diganggu, kalau kita ada bisikan-bisikan syaitan kepada keburukan, buru-buru istighfar atau zikir. Subhanallah, yang lain pokoknya zikir. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah nafsu. Nah itu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Beda nafsu dengan syaitan tuh beda. Makanya nggak aneh kalau bulan puasa ketika di dalam hadis ada yang menyebutkan syaitan dibelenggu. Kenapa itu manusia banyak yang makan di pinggir jalan di tengah hari? Nah, itu dari nafsunya, hawa nafsunya, jiwanya yang dikuasai oleh nafsu ammarah, nafsu yang buruk. Kalau nafsu yang baik adalah nafsu mutmainnah. Makanya ketika ada ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli itu kan nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Nafsu mutmainnah itu tenang itu disebabkan karena dia ala bidzikrillah tatmainnul qulub, banyak berzikir. Makanya ibu alhamdulillah ya datang ke majelis taklim jam 1 udah zikir terus. Ustaz belum datang salawat terus. Tadi sih salam aja ya, salamatan terus ya. itu pun dapat membuat jiwa kita menjadi tenang ya. 99% insya Allah kalau ibu datang ke maulid, datang ke majelis, itu pikiran yang sumpah jadi adem. Tapi nanti udah keluar maulid, balik udah maning, keluar dari salim, balik maning. ya kok itu aja, aduh datang ke rumah cucu lagi urusan banyak banget. Makanya kalau pengen tenang udah di dalam sini terus ya, jangan keluar. Nah makanya oleh karena itu alhamdulillah kita masih diberi petunjuk oleh Allah untuk datang hadir ke tempat-tempat majelis taklim. Nah, tempat majelis taklim yang bagus adalah yang membicarakan kebaikan, bukan majelis taklim yang selalu membicarakan tentang gosip. Apalagi kalau bicara majelis taklim sinetron dulu, majelis taklim baca sinetron dulu, ya. Jadi ada ada tempat-tempatnya ya. Ada tempat-tempatnya majelis taklim untuk tempat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pun khususnya bagi saya pribadi itu bisa mengingatkan keburukan saya, bisa mengingatkan kekurangan kita semua. Karena dengan itulah kita bisa memperbaiki diri. Dengan kita bercermin, nah bisa introspeksi diri. Kalau kita jangan cermin, itu ada teh lalat, ada teh mata belekan segede gini, itu nggak kelihatan. Ya, kalau ada kalau kita jarang bercermin, itu muka bulu kan juga nggak kelihatan. Kalau kita jarang kalau kita sekali bercermin, masya Allah, ini ada noda dikit, hilangin make up. Bibirnya kurang sedikit,
kita mulai. Nah itu kan fungsi introspeksi diri supaya diri kita bagus. Nah makanya fungsi hati tempat cermin kita. Fungsi hati tempat cermin kita. Bertanya dalam diri kita. Sebelum kita menilai orang lain, nilai diri sendiri. Contohnya, kita lihat si Amru begitu. Saya pernah gitu deh. Nah gitu. Supaya terhindar dari sifat hasud, dengki, iri, apalagi itu ya. Banyak tanya, banyak. Jadi bercermin dulu. Ya mudah-mudahan selamat diri kita. Insya Allah. Perjalanan hidup nggak mudah. Menuju surga nggak mudah. Banyak lika-liku. Semakin kita naik ke atas, semakin kencang anginnya. Kalau pengen aman, dia aja pendek motor dia. Nggak ada apa. Tapi begitu derajatnya, segitu gitu aja. Di surganya ya begitu aja di tempatnya, nggak ada kemajuan. Nanti apabila pengen tempat yang paling mulia, nah disitulah kita siap menerima cobaan apa saja. Jadi jalan menuju surga itu tidak mudah. Kalau mudah menuju surga, pastilah banyak orang-orang yang yang gampang sekali melalaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Seandainya surga itu mudah digapai. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada pendapat dari ibu, saya persilakan.